Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun anak-anak Indonesia sedang menyaksikan video Ibu ini. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuli dalam mata pelajaran IPS. Salam IPS, integritas, peduli, semangat. Jadi Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini kalian semangat ya dalam mengikuti pelajaran Ibu. Kemudian apa kabarnya anak-anak Indonesia yang hebat? Ibu harapkan kabar kalian semua baik, dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Bagi yang sedang kurang enak badan atau sedang sakit, marilah kita doakan bersama-sama, semoga yang sedang sakit segera diangkat Allah penyakitnya, dan semoga cepat sehat nak ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat nilai manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk topik materi pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa ya enaknya nak ya? Topiknya ada di sebelah sini nih, sebelah kiri Ibu. Bantu Ibu tarik nak ya. Topik pembelajaran kita hari ini mengenai masuknya Islam di Nusantara. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, yaitu peserta didik kalian mampu menganalisis asal-usul masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara-cara penyebaran agama Islam di Nusantara. Semenjak zaman prasejarah, nenek moyang kita sudah mengenal beberapa kepercayaan, seperti kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Kemudian masuklah agama Hindu-Buddha menyebar di Nusantara kita ini melalui oleh orang-orang India, disebarkan oleh orang-orang India. Kemudian masuklah agama Islam di Nusantara kita ini. Nah, mengenai masuknya agama Islam di Nusantara ini dibawa oleh siapa, kemudian kapan, ini ada beberapa pendapat atau beberapa orang yang menyampaikan pendapat. Beberapa pendapat itu yaitu antara lain, pendapat pertama mengenai masuknya Islam di Nusantara disampaikan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasanya lebih kita kenal dengan Buya Hamka. Beliau seorang tokoh Muhammadiyah yang terkenal serta seorang novelis terkenal. Salah satu karangannya yaitu Tenggelamnya Kapal Panduwik yang sangat bestseller sekali. Beliau menyatakan bahwa agama Islam di Nusantara mulai masuk sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini merujuk dari mazhab yang digunakan di Nusantara atau di negara kita sekarang ini, di negara Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa adanya kesamaan mazhab antara yang dianut atau yang diterapkan di Mekah dengan yang diterapkan di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Buya Hamka berpendapat bahwa agama Islam di Nusantara ini atau di Indonesia ini disebarkan oleh orang Arab itu sendiri. Sehingga teori yang disampaikan Buya Hamka ini disebut teori Arab. Pendapat kedua mengenai masuknya Islam di Nusantara itu berasal dari mana? Disampaikan oleh Husain Jayadiningrat. Beliau berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini berasal dari Persia. Hal ini berujuk atau memandang kesamaan bahwa adanya kesamaan budaya, adat antara Persia dengan Nusantara. Salah satu kebudayaan atau adat yang memiliki kesamaan dengan Persia yang dirayakan di Nusantara yaitu adat tabot. Adat tabot ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman Sumatera Barat dan juga di daerah Jambi. Jadi adat tabot ini merupakan perayaan memperingati 10 Muharram, sama juga yang diperingati oleh masyarakat di Persia sana. Persia ini sekarang menjadi negara Iran. Dan teori yang disampaikan oleh Husain Jayadiningrat ini disebut dengan teori Persia. Pendapat ketiga mengenai asal-usul masuknya agama Islam di Nusantara, menyebarnya di Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia, disampaikan oleh Snowcourt Bruns. Dia berpendapat bahwa agama Islam di Nusantara ini
disebarkan atau berasal dari tanah Gujarat, India. Nah, hal ini berdasarkan adanya kesamaan batu nisan antara batu nisan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Saleh, yang bertuliskan ketika itu 1297 Masehi atau sekitar abad ke-13 ke-14, ini memiliki kemiripan dengan batu nisan yang terdapat di daerah Chamba, India atau Chamba, Gujarat, India. Bukti lain dari masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13 yaitu catatan perjalanan Marco Polo. Dia mencatat ketika itu di tahun 1292 bahwa di daerah pesisir Kerajaan Perlak, Sumatera itu sudah menganut agama Islam. Jadi perkiraan sekitar abad ke-13 ke-14 di Nusantara ini sudah menyebar agama Islam. Berdasarkan 3 pendapat tadi, ada dari Buya Hamka, kemudian ada Husain Jayadiningrat, kemudian Snowford dan Marco Polo, dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan bahwa ada 3 kemungkinan dari mana sih berasalnya dari agama Islam di Nusantara itu sendiri. Yaitu yang pertama ada berasal dari Arab atau disebut dengan teori Arab. Kemudian yang kedua berasal dari Persia atau disebut dengan Persia. Dan yang ketiga yaitu berasal dari Gujarat, India atau disebut dengan teori Gujarat. Sedangkan mengenai cara-cara persebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu yang pertama melalui perdagangan, kemudian yang kedua melalui pendidikan, kemudian yang ketiga melalui pernikahan, keempat melalui kesenian, dan yang kelima melalui tasawuf. Cara yang pertama yaitu melalui proses perdagangan, di mana para pedagang baik itu yang berasal dari Arab, kemudian dari Persia, dari India, Gujarat, mereka melakukan proses perdagangan dengan masyarakat di Nusantara, terutama di wilayah pesisir. Jadi kalau dulu pusat-pusat perdagangan, kemudian pusat-pusat kerajaan itu adanya di daerah pesisir. Hal ini karena biasanya pusat keramaian itu mendekati daerah-daerah atau aksesibilitas yang mudah. Kalau dulu kan prasarananya yaitu berupa prasarana air. Jadi para pedagang ini berinteraksi dengan masyarakat lokal, dengan masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia. Mereka sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam. Kemudian, cara persebaran agama Islam yang kedua yaitu melalui proses pendidikan. Proses pendidikan ini yaitu melalui pesantren-pesantren. Kalau dulu kan masih belum ada tuh sekolah. Walaupun ada sekolah ya bagi orang-orang yang kaya, kemudian bagi orang Belanda. Jadi pesantren merupakan salah satu tempat pendidikan, yaitu khususnya pendidikan agama Islam. Pesantren-pesantren inilah yang menjadi tempat atau persebaran agama Islam, mengajarkan agama Islam. Kemudian para santri setelah lulus, setelah keluar, mereka kembali ke kampung mereka dan menyebarkan agama Islam di daerah kampung mereka itu sendiri. Baik itu persebarannya melalui masjid-masjid ataupun surau-surau. Cara ketiga persebaran agama Islam di Nusantara yaitu melalui proses pernikahan atau perkawinan. Ini contohnya seorang ulama yaitu Maulana Ishaq. Beliau berhasil menyembuhkan Raja Belambangan. Kemudian dinikahkan Raja Belambangan beliau ini dengan anak beliau. Nah, karena pernikahan, akhirnya anak beliau ini mengikuti agama suami. Kemudian proses keempat yaitu melalui kesenian. Salah satu bentuk kesenian yang merupakan menjadi sarana penyebaran agama Islam yaitu kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang dibumbui dengan ajaran agama Islam ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kalau zaman dulu kan nggak ada TV nak, kemudian nggak ada show-show yang seperti sekarang ini, nggak ada tablik akbar. Kan nggak mungkin juga kita mengundang orang agama lain untuk mendengarkan ceramah tentang agama kita. Akhirnya cara untuk mempermudah berkumpulnya masyarakat banyak yaitu dengan pementasan wayang kulit. Biasanya pementasan wayang kulit ini dilakukan semalam suntuk. Dan oleh Sunan Kalijaga, di dalam cerita wayang kulit ini dibumbui atau diselipkanlah tentang ajaran-ajaran agama Islam. Jadi masyarakat yang awalnya tidak mengenal agama Islam, akhirnya mengenallah tentang agama Islam, kemudian tertarik dan menganut agama Islam.
Dan untuk cara yang kelima, penyebaran agama Islam di Indonesia yaitu melalui proses tasawuf. Tapi untuk tasawuf ini biasanya dilakukan oleh yang orang mengetahui dasar agama Islam. Kemudian lebih memperdalam lagi agama Islam. Sehingga dia betul-betul memahami. Jadi perlu diingat, penyebaran agama Islam di Nusantara, di Indonesia, tidak ada melalui proses kekerasan. Tidak ada melalui proses peperangan. Jadi semuanya dilakukan dengan cara baik, kemudian merangkul masyarakat dengan cara baik juga. Demikian penjelasan Ibu mengenai masuknya Islam di Nusantara. Semoga menyenangkan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian anak-anak hebat Indonesia. Dan sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.